masalah bisa selesai kalau kamu aja nggak mau ngomong. Nanti monsternya bisa dengar kita, Juliet. Oh, sekarang jadinya salahin monster gitu. Emang ya, cowok tuh nggak pernah mau ngaku kalau salah. Bu, kamu tuh selalu suruh aku diem. Kamu tuh pernah kasih mikirin perasaan aku sedikit aja, Snow? Tuh kan, Juliet, kamu denger gak? Itu suara perut aku, Snow. Aku lapar. Kok bisa-bisa di situasi genting kayak gini, Juliet? Kamu udah gak sayang lagi ya sama aku? Ya udah, kamu mau makan apa? Apa aja, terserah kamu, Snow. Kalau nggak salah, aku masih nyimpen coklat di kantong deh. Nih, aku kan lagi diet. Kamu sengaja yang mau bikin aku tambah gendut. Dasar cowok gak peka. Kakak, beli dong, beli emasnya dong. Bocil ingusan, masih kecil gini sosokan mau beli emas. Emang bisa bayar? Paling iseng doang dia kemari. Kakak, kok diam aja? Jalo mau lihat yang itu. Heh dek, denger ya. Kalau cuma buat nanya-nanya, mendingan pergi aja. Saya terlalu sibuk buat ngadanin kamu. Sibuk ngapain kak? Kayaknya kakak nggak ngapa-ngapain deh dari tadi. Kamu nggak lihat? Saya lagi jagain emasnya. Takut dicolong orang kayak kamu. Hah? Sana, nggak usah banyak gaya. Uang jajan masih 2.000 perak. Berani-beraninya masuk ke sini. Ih, pulang. Buang-buang waktu aku aja. Merusak pemandangan tahu nggak? Emas di sini tuh harganya jutaan. Mahal. Mana mampu kamu? Sabar, Celo. Bodyguard. Ya, Non. Cepat cari pemilik toko ini sekarang. Baik, Non. Bodyguardnya ganteng banget. Selamat siang, Nona Stormhold. Terima kasih banyak Anda sudah bersedia membeli toko saya. Apa? Berarti mulai saat ini Celo pemilik toko ini dong, Om. Maaf ya, Dek. Tadi saya cuma bercanda. Kamu dipecel. Dipecat. Snow, kalau aku mati, nanti aku bakal masuk surga atau neraka ya? Kamu ngomong apa sih, Juliet? Ini, Kata dokter aku mengidap kanker otak. Dan aku bisa hidup paling lama 3 bulan lagi. apa? Jangan nangis, Snow. Nanti gantengnya luntur loh. Wah, cantik banget. Aku dapat tiket film kesukaan kamu. Kita nonton yuk. Ayo. Juliet, dokter, apa nggak ada cara buat penyembuhan Juliet? Semua pengobatan yang kita lakukan sekarang hanya untuk memperlambat saja, Snow. Saya mohon dok, saya akan bayar berapapun. Snow, kita nggak bisa ngelawan takdir Tuhan. Aku harus gimana? Kamu habis dari mana? Ih, lucu banget. Snow, kita jalan-jalan yuk. Aku bosan di rumah sakit terus. Yuk, jajan si mall depan sekolah. Gas! Sejak saat itu Snow menghilang tanpa kabar, meninggalkanku sendirian di hari-hari terakhirku. Juliet, kok obat kamu nggak diminum? Buat apa, Dok? Cepat atau lambat, saya juga bakal mati. Ikut saya. Snow, kamu kenapa? Dia terkena serangan jantung saat terakhir kali pergi denganmu. Apa? Aku di mana? Juliet, berapa lama saya tertidur? Saya harus bertemu Juliet. Snow, terima kasih. Aku berharap dengan jantungku yang berdetak di tubuhmu, kita selalu bisa bersama selamanya. Juliet. Guys, seperti yang kalian tahu, kalau ini tuh baju kostum mate Juliet. Sebenarnya tuh aku ada 2, cuman yang satu hilang nggak tahu kemana. Tapi tadi pagi pas aku beres-beres studio, guys, aku nemu, guys. Jadi sekarang aku mau kalian bantuin aku milih bagusan baju yang sekarang atau yang di dalam sini, guys. Let's go. Ganti seragam dulu, guys. Terus kita pakai deh celemek putihnya. Masukin talinya ke lengan kiri dan kanan, terus lewat kepala. Rapihin deh. Oh iya, bagian belakang celemeknya juga harus dikancing ya supaya nggak copot nantinya. Nih, aku kasih lihat bagian detail belakangnya ya. Tuh, gimana, guys? Lanjut pasang chokernya di leher, guys. Kostum mate aku yang ini tuh bener-bener banyak banget aksesorisnya. Tuh, kalian bisa lihat sendiri kan, sampai ada hand wristnya. Belum lagi, masih ada ini, guys, aksesoris kepala. Pertama aku cobain yang bando dulu ya, guys. Gimana? Kalau kita cobain headpiece-nya, kira-kira bagus nggak ya di aku, guys? Langsung aja kita pakai. Jadi ini tuh ada hair clipnya ya di sisi kiri dan kanan, tinggal kita jepit aja di rambutnya. Ya ampun, guys, ini tuh lucu banget. Kalian lebih suka baju Juliet yang lama atau yang baru? Bantuin aku pilih dong, guys. Komen. Mulai hari ini setiap malam Jumat aku bakal bawain program Potmis. Dan aku udah ngundang bintang tamu pertama kita ke studio buat menceritakan kisah misteri dari seluruh dunia. Selamat malam, Snow. Malam. Silahkan. Lo tahu kisah tentang stasiun gaib di Jepang yang dinamain Stasiun Kisaragi? Enggak. Jadi, pada tahun 2004, di sebuah forum Yuchan, ada seseorang yang menyebutkan namanya Hasumi, menceritakan kejadian aneh yang dialaminya. Seperti biasa, Hasumi berangkat kerja naik kereta. Biasanya dia hanya membutuhkan 5 hingga 8 menit untuk sampai ke tujuannya. Tapi di hari itu, sudah 20 menit, namun kereta masih belum kunjung berhenti. Telat dong. Setelah kereta melewati terowongan yang tidak biasa, kereta itu pun terhenti di stasiun yang bernama Kisaragi. Oke. Dia turun,
lalu mencoba mencari letak stasiun ini menggunakan handphonenya. Tapi GPS-nya juga tidak dapat menemukan di mana lokasi stasiun ini. Loh, Hasumi yang mulai panik memposting kejadian ini di forum tersebut. Stasiun Kisaragi digambarkan sebagai tempat yang kosong, tidak ada kendaraan maupun telepon umum. Informasi mengenai stasiun sebelum dan sesudahnya juga tidak ada. waduh. Untungnya, Hasumi masih bisa menelepon kedua orang tuanya. Sayangnya, mereka juga tidak tahu di mana stasiun Kisaragi ini. Terus? Akhirnya Hasumi memutuskan untuk berjalan kaki, menelusuri rel berbalik melewati terowongan tadi. Tapi, dia tidak pernah kembali lagi setelah kejadian itu. Jadi Hasumi hilang sampai sekarang? Kok bisa sih? Bentar. Jangan-jangan terowongan itu? Guys, aku punya mainan baru loh. Kalian pasti udah tahu dong ini apa? Yap, Aquabit. Mari kita unboxing. Pertama kita dapat buku contoh model guys. Terus aku beli set beads yang isinya 24. Cetakannya ada 1, 2, 3. Dapat kait dan gantungannya juga guys. Ini apa ya? Spatula. Kalau yang ini buat nyerok ambil beadsnya guys. Gantungan lagi. Ada pinset. Terakhir isi paketnya itu botol spray yang bisa diisi air gitu. Ayo kita buat. Oke, ini aku siapin dulu bahan-bahannya guys. Aku mulai dengan timba cetakan ke atas contoh model. Lanjut kita buka Aquabitsnya buat milih warna. Kok berantakan sih? Bentar. Wah, kebalik dong. Wah, capek banget aku beresin lagi dong, guys. Habis ini kita tinggal susun beadsnya sesuai dengan gambarnya, guys. Aku mau pakai warna pink. Sumpah, ini tuh gampang banget. Kalian tuh tinggal ikutin polanya satu persatu, guys. Buat orang perfeksionis kayak aku, ini tuh seru banget, guys. Ini tuh bakal jadi aktivitas buat ngelepas stres aku, karena bener-bener satisfying. Nah, kalau udah begini, tinggal disemprot pakai air. 2,000 years later. Pastiin bener-bener kering sebelum kalian korek ya. Soalnya kalau enggak bakal lengket dan nempel. Sekarang aku mau pasang gantungan kuncinya guys. Wah, tada! Next kita bikin apa lagi? Komen! Nah, kok kosong sih? Tante Tifa, skripnya mana? Iya tante, kok hari ini belum ada skrip buat kita? Kalau kamu nggak nulis skrip, kita nggak bisa mulai syuting video dong Tifa. Lo kenapa galau? Sembelit ya? Enak aja, aku tuh lagi sedih tahu. Sedih kenapa Tifa? Bilang sama aku, apa mana yang menyakitimu? Curhat dikit boleh gak sih? Nih, kalian lihat sendiri aja. Mana? Hah? Jadi yang nonton kita sebanyak ini? Tapi kok mereka nggak subscribe sih? Subscribe channel, subscribe. Padahal tinggal pencet tombol subscribe aja, dan itu kan gratis. Wajar nggak sih? Aku merasa drop, lemes, capek banget aku tuh. Padahal aku udah nambahin konten. Dari 3 jadi 4 video tiap hari demi kalian. Tapi Persentasenya terlalu jauh guys. Kalian bisa lihat sendiri, yang nge-subscribe tuh cuma 36,9%. Sedangkan yang belum subscribe tuh 63,1%. Jujur, kalau ngeliat data angka real gini, rasanya males. Kayak ditampar kenyataan. Waduh guys, please subscribe. Bisa gawat kalau autor kita nggak nulis skrip, karena kita nggak akan bisa ngonten kalau autor kita mau bekerja guys. iya guys, ayo subscribe supaya autor kita semangat lagi. Ayo, klik tombol subscribe guys. Dan jangan lupa nyalain lonceng buat notifikasi video terbaru juga. Jangan lupa. Lihat, ini buku catatan kamu. Makasih ya. Kok nggak nembak Cia? Nanti kalau kelamaan, keburu diambil sama cowok lain loh. Ya nggak mungkin lah. Nah tuh lihat kok. Celo bilang juga apa? Itu bukannya Axel ya? Cia, Axel, masa iya? Sejak kapan mereka sedekat itu? Jangan-jangan mereka berdua pacaran kok. Cia, Kau bikin sabab sampai capek. Kau su ada yang miliki. Tuhan pertemukan indah saja. Rada orang bawa kau. Satra mau kasih cinta-cinta palsu. Tong baru baku dapat sasu mimpi jauh-jauh. Tunggu Elliot, apalagi Cia? sebenarnya aku belum ada yang punya kok. Terus Axel? Selera Axel tuh bukan aku tahu. Capek punya keras nggak peka. Celo, sebenarnya Elliot suka nggak sih sama aku? Sini. Celo bakal bikin Koko nembak kamu, Cia. Begitu ceritanya Elliot, semua ini cuma settingan Celo. Jadi, Bro, mulai hari ini kita pacaran.
Itu tren bukannya udah lama ya? Iya ya. Aku telat ya. Ntar kalau nggak rame aja. Kalau sedih nggak FYP? Mau bikin. Perasaan itu bukan tren hayang jajan deh. Ini harus pakai baju yang gede-gede oversize gitu nggak sih? Kok feeling gue nggak enak ya? Snow, pinjam baju kamu dong. Ada, nih. Snow, gimana? Wahai cinta dari pertanda, dengan kuku yang bicara, bisingkan darah malam. Nih, tolong rekamin ya. Kita turun ke taman bawah aja biar makin estetik view-nya. Jadi, kuncinya itu memang harus pakai baju yang kegedean gini ya, guys. Lah, kucing dari mana lagi ini? Ya, tolong kalian jangan salfok ya. Masukin aja tangan sama kaki kalian ke dalam bajunya kayak gini. Nah, tutorial cara cosplay anak ayam selesai. This time I want Juliet, Juliet, lo tahu ini nggak? Dia lagi ngapain sih? Kalau lo lihat itu, mendingan lo cepet-cepet lari deh. Soalnya itu, Serbian Dancing Lady. Apaan tuh? Serbian Dancing Lady merupakan urban legend dari negara Serbia. Biasanya dia suka muncul di tengah jalan pada saat malam hari, sambil menari tarian tradisional Serbia. Oh, tapi kenapa gue harus kabur? Karena, kalau sampai dia ngeliat lo, dan mata kalian berdua bertemu, lo cuma punya dua pilihan. Antara lo setuju ikut nari sama dia sampai lo metong lemes, atau lo tolak, dan lo lari. Tapi, dia bakal ngejar lo dengan pisau di tangannya, sampai dapat, dan lo bakal sama dia. Hah, serem banget. Jadi, sejak berita ini viral, banyak warga Serbia yang melaporkan bahwa mereka sering melihat sosok ini berkeliaran. Terus? Karena dinilai mulai meresahkan, polisi pun turun tangan untuk mencari Serbian Dancing Lady ini. Tapi, dia tidak pernah ditemukan. Akhirnya, sampai sekarang masih belum jelas siapakah sebenarnya sosok Serbian Dancing Lady ini. Iya. Ada yang bilang kalau dia itu arwah penasaran dari penari Serbia. Tapi ada juga yang bilang kalau dia itu nenek-nenek dengan gangguan. Duh, ada-ada aja. Tapi aman lah. Itu kan di Serbia. Kita kan di Indonesia. Tapi lo tahu nggak? Ada rumor yang mengatakan alasan Serbian Dancing Lady menghilang dan tidak bisa ditemukan oleh polisi adalah karena dia udah pergi dari negaranya. Berarti dia bisa ada di mana aja dong sekarang. Udah pagi ya? Oke, sebagai cowok yang baik, gue harus inisiatif buat chat dia duluan. Selamat pagi sayang. Dia pasti terharu. Gue udah jadi cowok peka seperti yang dia idam-idamkan selama ini. Snow chat duluan? Matahari pasti terbit dari timur kan? Aman-aman belum kiamat. Tumen-tumenan nih anak. Tuh 2, 3, 4, 5, 6. Udah dibales. Kamu udah gak sayang sama aku ya? Loh, kok video call aja deh? Apa? Kamu kenapa kayak gitu? Kamu yang kayak gitu. Kamu udah gak sayang lagi kan sama aku? Aku gitu. Apaan emang? Biasanya kamu ngechat saya G-nya tuh ada 7. Tapi tadi aku hitung G-nya cuma ada 6. Fix, kamu udah gak sayang lagi sama aku kan? Atau jangan-jangan kamu selingkuh ya? Ngaku! Astaga. Ya udah, aku tambahin ya. Aku tambah G-nya jadi 7 ya sayang. Gak usah, gak butuh. Kamu selingkuh kan? Oh, pantesan ya kamu ngechat duluan, gak biasa-biasanya. Sayang yang G-nya 6 tadi itu pasti buat selingkuhan kamu kan? Enggak, Juliet. Udah cukup. Aku udah capek. Tinggal kamu sebutin aja namanya. Siapa? Tifa, Hazel. Aku gak selingkuh, sumpah. Kamu pikir aku bakal percaya, Snow? Kalau kamu gak selingkuh,